Ya, maaf. Ya, Bu Nur Lutfia, terima kasih sudah memberi praktik baik dalam memilih pembelajaran di kelas untuk menerapkan kebijakan baru yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Satu hal yang bisa saya simpulkan dari paparan dari Bu Nur Lutfia tadi adalah bahwa Bu Lutfia berkomitmen untuk menjadi pengajar yang kreatif, inovatif, serta produktif. Nah, ini teman-teman yang mau bertanya atau sharing, yang ingin berbagi juga tentang praktik baik teman-teman, ditahan dulu, karena nanti ada sesi diskusi di akhir kegiatan kita. Untuk itu kami lanjutkan untuk pemateri berikutnya, ada Guru Nurul Setiani. Selamat pagi, Bu Nurul. Assalamualaikum, Bu Nurul. Sudah bisa terkoneksi dengan saya? Sudah nyampe suara saya, Bu. Iya, dengar, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Bu Nurul Setiani ini adalah seorang guru juga sekaligus sebagai asesor di bidang PAUD. Beliaunya juga sudah melalang buana ke daerah-daerah untuk menginspirasi teman-teman guru yang lain. Nah, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Nurul Setiani. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat seluruh Mojokerto ya. Mungkin ada yang dari luar kota juga. Kenalan dulu nih. Tadi kalau sudah dikenalkan, namun saya sendiri belum kenalan. Mungkin bisa lambaikan tangannya yang dari Mojokerto. Boleh diklik reaction-nya. Oh iya, terima kasih. Ada yang dari luar pulau nih? Mungkin teman-teman KGB dari luar pulau ada? Oh iya, ada juga. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Erna dan Bu Lutfi, wah ini kayaknya saya sudah kehabisan ini praktek baik mengajar ini. Sudah disampaikan semua oleh Bu Lutfi. Namun, sedikit yang bisa saya rangkum juga dari praktek baik mengajar saya. Kebetulan juga saya mengajar di TK, jadi mungkin nanti kalau kurang lebihnya sekiranya ada yang berkenan bisa di-create sendiri untuk di jenjang SD, SMP maupun SMA. Boleh share screen? Saya? Oh ya, udah, operator. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru sekalian, di sini saya kebagian berbagi praktik baik tentang membangun kolaborasi dengan rekan kerja untuk melibatkan orang tua dan komunitas dalam proses belajar. Nah, dari tadi kita selalu bicara tentang kolaborasi, ya betul ya. Jadi memang untuk saat ini dan masa depan kolaborasi itu penting sekali. Bahkan mungkin persaingan, kompetisi itu sekarang sudah mulai ditinggalkan. Yang betul adalah kolaborasi. Tidak dipungkiri bahwa kolaborasi itu memang sebuah kekuatan yang sangat dahsyat untuk menggerakkan apapun kemauan dari guru. Jadi izinkan saya berbagi praktek ini, apa yang sudah saya lakukan di sekolah, mungkin bisa menginspirasi juga. Baik, slide yang kedua. Oke, nah di sini mungkin saya bisa buat gambaran ya. Kolaborasi adalah lawan dari sendiri. Jadi kolaborasi itu sendiri dimaknai sebagai kegiatan di mana terjadi kerjasama antara berbagai pihak dalam mewujudkan tujuan pendidikan, baik dari pihak dalam sekolah itu sendiri maupun pihak dari luar lembaga. Oke, next. Oke, ya. Untuk selanjutnya, ini adalah jurus kolaborasi yang sudah saya terapkan, baik itu kepada rekan kerja
ke wali murid ataupun ke komunitas yang lain yang ada hubungannya dengan lembaga. Jadi pertama sekali kolaborasi itu perlu diyakini. Jadi sebelum melakukan kolaborasi itu ya Bapak Ibu, kami itu meyakini akan 3 hal ini. Mungkin nanti dari berbagai praktik yang lain bisa ditambahkan juga tidak apa-apa. Jadi di sini saya meyakini atau kami yang ada di lembaga kami ya mohon maaf ada gangguan. Meyakini bahwa pertama itu kolaborasi harus dari diri sendiri ini mempercayai, membangun relasi saling percaya. Jadi intinya di situ, relasi saling percaya dulu. Kenapa? Karena ya tentunya aja ya, bisa dibayangkan kalau kita tidak percaya sama rekan kerja kita atau tidak percaya kepada orang tua, otomatis kolaborasi itu tidak akan berhasil. Jadi itu intinya yang nomor 1 adalah membangun relasi saling percaya dulu. Kemudian yang kedua adalah berpihak pada murid. Apapun kolaborasi itu selama ini di sekolah ya Bapak Ibu, karena kan endingnya atau goalnya itu kan ke murid. Jadi apapun itu bentuknya, saya dan teman-teman guru di lembaga kami itu meyakini harus berpihak pada murid. Misalnya aja kalau kita beli mainan ya, atau beli alat peraga, di sini kita hanya punya uang cukupnya yang biayanya yang nggak mahal, padahal yang baik itu yang mahal. Maksudnya bukan yang baik yang mahal ya, maksudnya ada pilihan gitu loh, ada pilihan. Oh ini harganya segini ini. Tapi apa daya kalau misalnya nggak sampai yang harganya mahal tadi. Kemudian ada option yang lain yaitu seperti yang lebih murah. Nah ternyata kita hanya mementingkan yang murahnya aja karena uang kita cukupnya segitu di sekolah. Nah ternyata setelah dibuka kok tidak sesuai dengan ekspektasi, karena di sini ada unsur tidak amannya. Jadi APE itu alat peraga edukatif ya, APE itu ada tidak nyamannya buat anak. Misalnya ada bahayanya. Kalau seumpamanya ada contoh balok ya, permainan dari balok itu kan biasanya ada yang kayu yang agak halus, ada yang buatannya kasar. Nah, jadi itu yang mungkin yang kasar itu yang kita beli. Wah, ternyata tidak berpihak pada murid. Nah, ini yang merugikan kita. Jadi sekali lagi harus berpihak pada murid atau anak. Kemudian keyakinan kami yang ketiga yaitu bahwa kolaborasi itu harus berdasarkan kesadaran yang tulus dari diri sendiri. Jadi yang namanya kolaborasi itu kan apa ya, semacam kegiatan yang tentunya menyita sekali waktu kita, dana kita, kemudian apa aja lah, pokoknya yang namanya kolaborasi yang melibatkan banyak orang itu akan pasti ada ide, ada gagasan, dana di situ akan terkuras. Makanya kalau kita tulus mengerjakannya, didasari dari hati sendiri, tidak ada paksaan, saya yakin itu akan endingnya atau goalnya itu akan memuaskan. Jadi sebenarnya itu aja sih, ada 3 hal itu yang kita yakini dan sudah kami praktekkan baik di lembaga kami. Kemudian apa sih hubungannya kolaborasi ini dengan pembelajaran? Jadi slide yang ketiga mungkin. Ya, ini bentuk-bentuk bisa di skip karena banyak ya. Setelah kita tahu akan kolaborasi kita, mungkin kita bisa menentukan menggunakan teknik yang mana, pertemuan di awal tahun ajaran baru, parenting, meet and share, ataupun kegiatan seperti online sekarang ini, atau juga membuat pamflet, membuat brosur dan sebagainya. Itu merupakan dari bentuk-bentuk kolaborasi yang sebenarnya juga untuk kemajuan proses pembelajaran anak-anak di sekolah. Nah, ini adalah bentuk kolaborasi antara guru dan rekan kerja
sepemangku sekolahan itu plus murid dan juga guru, orang tua. Di sini praktek baik yang sudah kita lakukan ada strategi 5M. Di masa pandemik ini kita mencoba menggunakan strategi 5M dan alhamdulillah ini bisa ada apresiasi dari orang tua wali murid bahwa mereka seperti tetap belajar seperti di sekolah. Jadi untuk strategi 5M yang pertama ini bisa saya bacakan, yaitu memanusiakan hubungan. Di sini hal yang positif yang bisa kita ambil adalah memahami, ya Bapak Ibu. Jadi memanusiakan hubungan itu yang penting adalah memahami antara guru, murid, dan orang tua. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian harus mengumpulkan informasi dulu. Informasi apa sih murid-murid kita seperti apa? Itu penting dulu untuk kita ketahui di awal. Kemudian ada yang tak kalah pentingnya untuk poin yang satu ini adalah membangun kesepakatan tentunya dengan orang tua, karena di sini kan kita berkolaborasi dengan orang tua tentang pembelajaran. Kemudian menyiapkan tugasnya juga. Nah, dalam hal ini menyiapkan tugas itu sebenarnya tidak hanya guru aja, tapi kita bisa melibatkan orang tua. Karena pada saat ini tentunya untuk menuntaskan kurikulum nggak mungkin. Jadi yang terbaik mungkin kalau di PAUD ya, SD juga saya kira masih sama, adalah tentang keterampilan hidup yang ada di rumah, seperti menyapu, mengepel, memasak. Nah, itu semua bisa dikolaborasikan juga dengan pengetahuan alam, matematika, dan sebagainya. Oke, kemudian yang kedua adalah memahami konsep. Di sini yang bisa digarisbawahi adalah menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di beragam konteks. Maksudnya di sini bahwa sebagai guru dan orang tua juga ya, karena kita berkolaborasi, dilakukan dulu penjelasan terlebih dahulu kepada orang tua. Tentang apa? Ya tentang pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Kemudian ada lagi kegiatannya haruslah yang menantang. Kemudian berikan anak-anak kebebasan mungkin untuk memilih. Jadi di situ akan lebih tertantang anak-anak. Kemudian yang nggak boleh atau yang harus dihindari adalah memberikan tugas sekedar hanya untuk latihan soal. Nah, bisa dibayangkan nggak, udah boring di rumah, stay at home, nggak boleh kemana-mana, cuma mengerjakan tugas aja. Oke, kemudian yang next slide. M yang ketiga adalah membangun keberlanjutan. Jadi di sini murid mengalami rute pengalaman belajar yang terarah dan berkelanjutan. Jadi Bapak Ibu, apa yang perlu kita lakukan? Membuat panduan tugas yang rinci, namun tidak mendikte. Ya, di sini untuk panduan ini juga sama, guru dan murid harus juga berkolaborasi, juga orang tua. Jadi di awal udah disepakati bagaimana sih rule-nya itu yang enak untuk pelajaran kita. Kemudian jangan lupa untuk memberikan umpan balik. Pastikan kalau umpan balik itu akan bermakna untuk muridnya. Jadi jangan hanya asal memberikan tugas atau memberikan kegiatan cuma nggak mau ada umpan balik. Oke, dan yang harus dihindari dari strategi yang ketiga ini adalah itu tadi ya, tidak boleh tanpa memberikan umpan balik itu dilarang kalau di sini yang di poin 3 ini. Kemudian juga hindari memberikan reward. Jadi biasa kan ya, kalau orang tua itu ayo mengerjakan, nanti akan ibu belikan es krim. Nah, misalnya itu. Nah, sebenarnya kalau di sini ini dilarang sekali Bapak Ibu. Kenapa? Kita tanamkan kepada siswa kita bahwa ini adalah sebuah tugas kita dan harus kita selesaikan
seperti apa yang sudah kita sepakati. Jadi istilahnya itu disiplin yang positif, itu harus kita praktekkan di sini. Kemudian yang strategi keempat adalah next slide, memilih tantangan. Jadi di sini memandu murid menguasai keahlian melalui proses yang berjenjang. Pastikan bahwa antara materi-materi yang sebelumnya maupun yang akan datang itu saling berhubungan. Dimaksudkan strategi yang 4 itu seperti itu Bapak Ibu. Dan anjurannya yaitu sediakan pilihan jam belajar. Jadi sekiranya mereka bisanya di sore hari, ya nggak apa-apa, silakan saja, asalkan itu enjoy. Apalagi kalau di anak PAUD kan orang tuanya mungkin yang bekerja nggak bisa menemani selalu. Jadi mungkin itu disepakati di sini. Oke, next. Yang terakhir adalah memberdayakan konteks. Di sini adalah melibatkan sumber daya dan kesempatan di komunitas. Jadi sumber belajar itu banyak sekali kan ya Bapak Ibu, kalau berbicara di rumah bahkan itu lebih banyak karena mereka bisa bereksplorasi kemana aja. Yang dianjurkan di sini yaitu menyediakan tugas yang membuat siswa bisa menerapkan kemampuannya. Nah, di sini kan diberi kebebasan juga. Dan yang tidak dibolehkan di strategi yang kelima ini adalah pastinya tidak diperkenankan hanya satu sumber. Mereka bisa bereksplorasi dari banyak sumber belajar yang ada di rumahnya. Nggak harus beli sebenarnya sumber belajar yang baik itu. Alam semesta adalah sumber belajar. Semisal kalau untuk mengajarkan tentang berhitung gitu ya, berhitung untuk anak-anak PAUD bisa diambilkan ketika anaknya diajak membantu ibunya memasak. Di situ mungkin ada tomat atau cabai. Nah, di situ ibunya bisa berperan untuk mengajarkan cara menghitung dan sebagainya. Demikian dari praktek baik mengajar yang sudah kami terapkan di lembaga kami, dan yang jelas itu tadi di jurus kolaborasi kami itu adalah hal yang tidak bisa kami tinggalkan karena memang endingnya setelah di akhir semester kemarin orang tua sangat mengapresiasi kami selaku guru maupun pembina di sekolah. Jadi kolaborasi ini adalah hal yang di luar ekspektasi kita sebenarnya. Maksudnya itu begini, ada juga pengalaman bahwa kami itu serba kekurangan dalam banyak fasilitas pembelajaran di sekolah. Tapi ternyata setelah kolaborasi itu kita terapkan, yang tadinya kita nggak punya kipas angin, banyak sekali orang yang memberikan donasinya untuk membeli kipas angin. Kemudian ada yang donasi untuk alat peraga edukatifnya. Kemudian ada juga banyak lah pokoknya sekolah kami yang tadinya kosong hiasannya, ternyata mereka semua komunitas parent support groupnya itu, komite ya, itu sangat welcome untuk membantu. Dan itu gurunya tinggal memberikan kata-kata setuju apa mboten Bu, gitu aja. Jadi yang lain udah orang tua yang bergerak. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan untuk bisa berbagi praktek baik mengajar di KGB Mojokerto. Waktu saya kembalikan pada Bumi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Nurul Setiani sudah berbagi praktik baiknya, jurus-jurus kolaborasinya ketika ada pembelajaran jarak jauh. Tentu ini menjadi cerita yang berbeda-beda antar guru ya Bapak Ibu ya. Kalau saya sih mulai dari membangunkan murid sampai kesasar ke rumah murid, kemudian sampai berputar-putar sampai baru murid yang ketiga baru ketemu.
Itu cerita saya kalau pada saat PJJ. Nah, ini karena saya merasa masih ada yang kurang dengan komunikasi dengan orang tua dan muridnya, mungkin karena terkendala internet, mungkin karena jarak rumahnya terlalu jauh dan seterusnya. Nah, ini tentu teman-teman memiliki cerita-cerita yang unik dan nanti bisa dibagikan loh pada saat sesi diskusi ya. Baik Bu Nurul, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu Nurul yang sudah berbagi praktik baik. Untuk kesempatan yang keempat akan kami datangkan Bapak Zainul Arifin. Beliaunya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Kutorejo. Beliau juga Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA. Kali ini beliau akan berbagi praktik baik menggunakan refleksi dan umpan balik orang lain untuk mengembangkan diri. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Zainul. Terima kasih, selamat pagi, good morning. Halo. Good morning Pak. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini adalah hari yang pertama awal bagi saya untuk bisa bergabung di komunitas guru belajar Mojokerto untuk temu pendiri daerah dalam program berbagi praktik baik guru Merdeka Belajar. Untuk Pak Is, mungkin untuk share screen-nya saya bisa dilayangkan Pak untuk materi saya. Untuk share screen-nya dari Bapak belum sampai ke saya Pak. Tapi Oke, ini saya sudah sendiri bisa all Pak. participant. Oke, siap. Oke. Oke teman-teman semuanya, tadi banyak sekali ternyata ketika saya melihat di sini banyak sekali teman-teman, ada yang dari Palu, ada yang dari Cilacap, ada yang dari Mojokerto. Tapi alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berkumpul sama-sama untuk saling berbagi inspirasi kita semuanya. Inspirasi yang sangat membangun sekali untuk kemajuan pendidikan di Mojokerto khususnya, tapi yang paling baik adalah untuk seluruh Indonesia. Saya lihat di sini partisipannya adalah cukup banyak, lebih dari 50, jadi sangat representatif sekali untuk kita bisa saling berbagi praktik di Guru Merdeka Belajar. Semoga judul dari Guru Merdeka Belajar ini kemudian bisa menginspirasi kita semuanya agar kita semakin menjadi guru yang betul-betul merdeka, seperti itu. Bapak Ibu guru yang saya hormati semuanya dan saya banggakan, kalau tadi di awal ada Bu Erna sudah memaparkan tentang membangun interaksi, kemudian Bu Nur Lutfi adalah memilih pembelajaran di kelas, kemudian ada Bu Nurul Stiani adalah membangun kolaborasi dengan rekan kerja dan komunitas dalam proses belajar. Nah, ini adalah yang keempat bagi saya adalah tentang reflection and feedback in teaching. Artinya adalah menggunakan refleksi dan umpan balik orang lain untuk mengembangkan diri dalam pembelajaran, pastinya seperti itu. Perkenalkan Bapak Ibu guru semuanya, nama saya Zainul Arifin, saya ngajar di SMA 1 Kutorejo, tadi udah disampaikan sama moderator Bu Umi. Langsung saja saya akan kasih berbagi praktik baiknya bagi Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, coba ini kita tebak ini, kalau kita ngomong refleksi gitu, apa ini kira-kira? Nah, kalau kita ngomong refleksi pasti akan gini, orang awam pasti menganggap bahwa itu adalah pijat refleksi. Apa sih sebenarnya refleksi sama dengan pijat refleksi seperti itu? Banyak kita punya pengalaman tentang pijat refleksi. Artinya adalah bahwa titik-titik simpul itu yang akan dipijat seperti itu. Nah, kita coba nanti titik-titik mana sajakah yang akan kita garap untuk pembelajaran melalui metode refleksi seperti itu. Selanjutnya
ini ada istilah lagi nih. Kalau tadi ada pijat refleksi, kemudian ada refleksi akhir tahun. Jadi sebenarnya kata refleksi ini sebenarnya kalau kita lihat banyak digunakan oleh berbagai pihak untuk menginterpretasikan ataupun untuk mengejawantahkan kemampuan mereka. Di mana kalau semua orang itu punya anggapan yang berbeda tapi tujuannya sama. Refleksi artinya kalau kita lihat di sini adalah refleksi akhir tahun, berarti bahwa mereka mempunyai tujuan akhir tahun seperti itu. Yang terakhir, nah kalau yang ini pasti deh, ini refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran. Refleksi ini biasanya ada di akhir seperti itu. Langsung saja Bapak Ibu, saya akan terangkan. Sebenarnya refleksi itu makanan apa sih seperti itu? Oke. Sebagaimana kita lihat di sini, refleksi pembelajaran adalah suatu komponen kegiatan yang dilakukan setelah proses pembelajaran dengan tujuan untuk menilai dan mendorong apa yang telah terjadi selama pembelajaran berlangsung. Nah, karena memang refleksi itu adalah hasil daripada proses pembelajaran, maka komponennya Bapak Ibu adalah kita persiapkan seperti itu. Karena refleksi ini memang adalah ada di akhir. Jadi setelah proses pembelajaran, gunanya adalah untuk menilai. Jadi refleksi itu adalah untuk menilai tujuannya sebenarnya. Menilai bukan berarti angka-angka seperti itu. Tapi untuk mendorong bahwa proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik atau kurang baik seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, tujuan refleksi pembelajaran. Jadi kalau kita lihat tujuan refleksi pembelajaran ini, yang pertama adalah untuk mengetahui sejauh mana minat peserta didik mengikuti pembelajaran. Kadang peserta didik kita di awal pembelajaran itu sebenarnya sudah nggak minat seperti itu. Apalagi kalau Bapak Ibu gurunya suka ogah-ogahan, kemudian nggak bisa fleksibel, nggak punya gaya humor yang tinggi, kemudian nggak punya komunikasi yang baik dengan anak-anak, sehingga anak-anak akan nggak punya rasa atau motivasi untuk belajar, sehingga mereka desperate ataupun putus asa ataupun nggak punya gairah semangat untuk ada di dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ini yang harus kita gali sebenarnya jadi Bapak Ibu guru. Ini yang namanya adalah merdeka dalam pembelajaran. Jadi kita itu sebenarnya peserta didik harusnya punya kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk mempunyai ide, kreativitas, inovasi dalam menentukan apa yang akan dilakukan oleh anak-anak di masa yang datang. Nah, itu akan kita bahas nanti dalam Hutagogi Learning seperti itu. Yang tujuan yang kedua Bapak Ibu dari refleksi pembelajaran, kalau tadi untuk mengetahui minat seberapa besar minat siswanya, yang kedua adalah mengetahui tingkat keberhasilan strategi, model, metode pendekatan, dan teknik pembelajaran yang digunakan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Banyak strategi Bapak Ibu guru semuanya yang panjenengan bisa pakai di dalam pembelajaran. Ada discovery learning, ada project based learning, kemudian yang sekarang muncul itu mungkin ada andragogi seperti itu ya metode pendekatannya. Nah, kita sebagai guru sebenarnya harus mengetahui sebenarnya latar belakang kemampuan peserta didik kita itu harus kita ketahui. Sejauh mana kita mengetahui itu jelas nanti seperti itu. Karena kadang-kadang siswa itu kalau ngomong sama Bapak Ibu guru dia malu seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti ya kita akan bahasnya. Yang ketiga, untuk tujuan refleksi adalah untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan. Nah, ini
untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan peserta didik secara terperinci. Sehingga guru dapat merancang pembelajaran yang lebih baik di pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, keinginan dan kebutuhan peserta didik kadang bisa kita penuhi, kadang juga tidak kita bisa penuhi, karena keinginan dan kebutuhan peserta didik juga banyak, berbeda dari berbagai macam latar belakang. Yang keempat, Bapak Ibu, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan guru. Ini yang harus menjadi titik poin kita. Karena ujung daripada refleksi pembelajaran adalah mengetahui dan mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan guru dalam penyajian materi dan penguasaan kelas. Kita sebagai guru, Bapak Ibu, kadang-kadang nggak tahu kekurangan kita apa dalam penyajian materi, terutama dalam penguasaan kelas, karena memang itu menjadi roh pionir yang sangat penting untuk kesuksesan manajemen kelas dan kesuksesan belajar dan pembelajaran di kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau tadi ada tujuan, sekarang ada manfaat nih. Manfaatnya kita bagikan dari dua. Ada manfaat bagi peserta didik dan ada bagi guru. Seperti itu. Bagi peserta didik, kegiatan refleksi ini sangat bermanfaat nih untuk sebagai ruang ekspresi yang positif terhadap guru dan proses pembelajaran yang sedang dialami. Ruang ekspresi yang positif Bapak Ibu itu kadang-kadang tidak dimiliki oleh anak-anak di kelas, karena mereka ketika ada teman-temannya itu yang dalam tanda kutip yang usil, yang ngebully temannya, sehingga ruang ekspresi ketika dia mengungkapkan sesuatu itu dia akan malu seperti itu, atau kadang takut gitu loh, takut dengan bapak ibu gurunya, takut dengan temannya, apalagi gurunya yang dalam tanda petik adalah guru yang killer seperti itu. Ini istilah killer atau istilah Jawanya adalah ngecingan kayak gitu loh. Ada guru itu yang ngecingan ataupun yang mentarget. Kamu banyak omong seperti itu. Kalau kamu udah banyak omong lagi, tanya terus kayak gitu. Kamu nanti saya kasih nilai minus seperti itu. Nah, ini yang akan jadi PR bagi kita semuanya. Ternyata refleksi bagi peserta didik, bagi murid-murid siswa kita itu sangat bermanfaat sekali seperti itu. Ekspresi yang sekarang ini sangat mahal Bapak Ibu. Kita berbicara yang esensinya adalah merdeka dalam berpikir, merdeka dalam bertindak, merdeka dalam melakukan aktivitas yang berorientasi positif, itu sangat mahal di era saat ini seperti itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, manfaat tadi bagi peserta didik. Nah, sekarang bagi guru. Nah, bagaimana sih manfaat bagi guru? Jelas sangat ini manfaatnya sangat luar biasa. Kegiatan refleksi bermanfaat sebagai ajang untuk pengamatan tindakan kelas dalam rangka memetakan karakter dan daya saing peserta didik. Nah, ini kita bisa lihat ini Bapak Ibu. Pengamatan tindakan kelas dalam memetakan karakter dan daya saingnya. Ini yang harusnya jadi titik poin kita semuanya. Pak operator itu yang baru datang, suaranya apa itu bising. Tadi kalau andaikan Bapak Ibu guru kita semuanya sudah punya refleks gitu ya. Refleks itu adalah pantulan gaya istilahnya refleksi yang istilahnya di luar kesadaran kita, secara refleks saja, lah itu punya kepedulian yang luar biasa untuk memetakan karakter siswa kita. Otomatis cepat atau lambat nilai belajar yang akan kita tujukan itu luar biasa akan tercapai, karena kita tahu ini anak siswa yang mempunyai kemampuan yang bagus, mempunyai yang kurang bagus. Ini yang perlu kita kasih pembelajaran dan pengayaan lah. Kalau Bapak Ibu guru itu punya
pemetaan karakter dan saya saing, kemudian membagikan dalam itu per kelompok-kelompok, itu akan lebih mudah, sehingga untuk melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi itu lebih mudah, gitu, memetakannya seperti itu. Karena kondisi kelas kita bukan homogen tapi heterogen, artinya berbeda-beda. Ada berbeda kemampuan, ada berbeda latar belakang, dan juga berbeda keinginan dan kebutuhan. Seperti itu. Lanjut lagi langkah-langkah kegiatan refleksi. Nah, Bapak Ibu Guru semuanya, yang pertama adalah karena eranya saat ini adalah era yang pembelajaran jarak jauh, jadi kita pakainya bukan hanya cari kertas ini sebagai instrumen refleksi, tapi kita bisa pakai Bitly, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai Telegram, ya, yang dimana kita isi tuh instrumen aplikasinya, kita kirim nih, gitu. Ini kan akhir pembelajaran sekolahan seperti itu. Nah, jadi kita kasih mereka murid-murid itu sebuah instrumen pertanyaan, refleksi, harapan mereka, sehingga mereka bisa menuliskan tuh apa saja yang menjadi keinginan dan kebutuhan mereka untuk merefleksikan ekspresi mereka terhadap proses yang telah dilakukan di semester yang kedua kemarin, seperti itu. Nah, yang kedua adalah sebelum sudah dikasih, kemudian dikasih identitas, ya. Kemudian nih, yang ketiga, menuangkan kesan positif atau negatif selama mengikuti pembelajaran secara singkat, jujur, dan penuh keterbukaan. Nah, ini ketika Bapak Ibu Guru mengasih instrumen untuk penilaian, Bapak Ibu Guru juga harus siap untuk dikritik seperti itu, untuk dikasih saran yang baik ataupun yang positif. Saya pikir dengan tingkat kejujuran dan keterbukaan kita bisa menyelesaikan permasalahan di kelas atau permasalahan di luar kelas atau permasalahan pribadi sendiri, gitu. Selanjutnya ada peserta didik mengurangkan harapan, keinginan, dan kebutuhan. Ini sudah kita bicarakan tadi. Jadi ini otomatis satu kesatuan yang memungkinkan bagi anak-anak kita untuk mempunyai tujuan dan keinginan yang tercapai seperti itu selama proses pembelajaran. Karena harapan, keinginan, kebutuhan anak-anak itu Bapak Ibu yang di era saat ini otomatis memang banyak karena mereka punya sumber informasi dari internet, sehingga mereka bisa mengakses kebutuhan mereka, keinginan mereka. Walaupun Bapak Ibu Guru semuanya kita bekerja sama dengan orang tua khususnya mempunyai andil yang sangat besar untuk mengarahkan mereka, di mana pengarahan itu yang bersifatnya membangun mereka, bukan semakin mendistruksi mereka seperti itu. Kemudian yang terakhir, guru membaca hasil refleksi, melakukan evaluasi, menindaklanjuti, melaksanakan refleksi tahap berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi poin yang terakhir dari langkah-langkah kegiatan refleksi adalah Bapak Ibu ketika sudah dikirimi sama anaknya harus dibaca seperti itu, kemudian dievaluasi, kemudian ditindaklanjuti seperti itu. Keinginannya apa kayak itu. Kadang Bapak, aku bosen nih belajar di kelas terus kayak gitu. Ya kita kasih mereka pemahaman bahwa kegiatan saat ini kita boleh di luar kelas gitu. Tapi kalau di COVID ini, karena masa COVID ini, ya kita kasih mereka kebebasan untuk berekspresikan di dunia maya, di internet seperti itu. Kita punya aplikasi Zoom, Meet seperti itu, kita bisa menindaklanjuti keinginan mereka. Tapi permasalahannya Bapak Ibu, karena memang yaitu tadi kemampuan berpikir, kemampuan finansial, latar belakang yang luar biasa yang berbeda-beda dari siswa dan orang tua, itu yang memang kadang-kadang itu menghambat kita untuk berekspresi seperti itu. Saya pikir itu Bapak Ibu Guru semuanya langkah-langkah kegiatan refleksi untuk yang saya bisa
bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa kita sharingkan lagi di kegiatan KGB yang selanjutnya. Saya kembalikan ke Ibu Moderator karena memang refleksi ini adalah kegiatan saling umpan balik, ya. Ada refleksi penilaian dan kemudian umpan balik sebagai proses bentuk kesuksesan Bapak Ibu guru dalam mengajar. Karena dalam Islam itu adalah menasihati, saling menasihati dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam keburukan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wat udwan. Terima kasih Ibu Moderator semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Zainul Arifin sudah berbagi praktik baiknya tentang refleksi dan umpan balik untuk mengembangkan diri seorang guru. Bagi saya, Bapak Ibu, refleksi itu adalah sesuatu hal yang wajib. Jadi kalau di saya sebenarnya saya mengistilahkan saya refleksi itu bergandengan dengan evaluasi sehingga nanti ke depannya kita bisa merubah apa yang kemarin-kemarin kita masih gagal ya, ke depannya gimana caranya supaya besok-besok kita sudah enjoy di dalam pembelajaran seperti itu. Nah, karena waktunya juga semakin geser, ada sedikit informasi Bapak Ibu teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke. Ini nanti untuk link presensi atau daftar hadir sudah kami share di chat. Kemudian untuk sertifikat, link sertifikat nanti akan kami share juga di chat juga, yang akan kami share setelah ada sesi diskusi. Sehingga teman-teman karena nanti di link sertifikat ada refleksi, sehingga teman-teman mungkin akan lebih efektif kalau mengisi link sertifikat itu di akhir acara seperti itu. Kemudian teman-teman untuk sertifikat akan kami email ke email yang sudah didaftarkan kepada kami. Kami membutuhkan waktu 1-2 minggu untuk bisa mengirim ke email Bapak Ibu semuanya. Jadi supaya lebih efektif dan kami akan mengirim by name seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, menginjak pada pemateri yang kelima. Kali ini ada Guru Rudi Prihatin. Jadi Pak Rudi ini dia kalau saya bilang itu beliaunya itu ahli robotika. Nah, selama ini sering muncul di KGB Mojokerto. Kali ini Guru Rudi akan memberikan praktik baik, menggerakkan sebuah upaya perbaikan yang mengakomodasi perbedaan keragaman di komunitas. Jadi pengalaman Pak Rudi tentu sudah banyak sekali terkait dengan hal ini. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar suara saya jelas ya Pak Rudi? Iya, suara saya ini ya, dengar ya? Ya, betul. Bingung ya? Mendengung, Pak Rudi. Dengung. Oh, berarti ini salib aja dulu. Iya. Ternyata harus pakai satu perangkat. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan nama saya Rudi. Kalau dibilang ahli robot ya nggak ahli-ahli banget lah. Ya cukup bisa untuk buat ngajar gitu, bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi saya dari tahun 2016 ya tergabung di komunitas guru belajar, tapi di Makassar ya, di Makassar. Nah, ini ada teman-teman dari Sulawesi juga ya. Apa kabar? Ya, saya sempat di Makassar dan terakhir di Maros. Kemudian karena COVID-19 ini aktivitas saya lebih banyak di internet dan kebetulan saya asli Mojokerto ya, jadi pulang kampung gitu kan, terus ketemu Bu Umi, Pak Zainul, Bu Lutfi, Bu Nurul, Bu Erna nih, Bu Erna saya belum ketemu nih, baru di ini ya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk membawa materi tentang membangun komunitas dalam keberagaman. Nah, pertama-tama saya ingin tahu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya,
sudah pernah ikut komunitas atau bahkan mungkin masih aktif dalam komunitas ya, gitu ya, bisa jadi masih aktif dalam komunitas. Mungkin bisa diceritakan di ruang chat aja ya, di ruang chat komunitas di ruang chat komunitas apa aja yang pernah diikuti gitu, komunitas apa aja yang pernah diikuti, terus kenapa, terus kenapa, silakan dituliskan di kolom chat ya, silakan. Nah, saya kalau sebagai contoh, saya saat ini ada di komunitas Kampung Robot ya. Kenapa saya di komunitas Kampung Robot? Karena saya suka ngajarin robot, bukan suka robotnya. Saya suka ngajar robotika semacam itu. Jadi itu yang membuat saya bergabung dalam komunitas. Ya, seperti itu. Ya. Sebentar, saya stop share dulu. Ya, oke. Silakan. Nama banyak teman dan wawasan. Komunitas daring Keller CSOC Iki Sulteng. Nah, ini dari Pak Adrianus. Terus apa lagi nih? Ada lagi mungkin yang bisa cerita saat ini sedang atau pernah mengikuti komunitas apa ya? Bisa diketik di kolom chat. Bapak Ibu yang pakai HP juga bisa diketik itu. Ini komunitas daring Keller ini apa ini, Pak? Bisa diceritakan di chat ini. Apa yang menyebabkan Pak Adrianus tergabung di komunitas ini ya kira-kira? Boleh cerita, Pak? Ya, sambil nunggu cerita Pak Adrianus, mungkin Bu Nurul ya, nambah banyak teman dan wawasan. Ya, Ibu Nurul di komunitas guru belajar ya. Ya. Oke. Ya, komunitas guru. Oh, komunitas guru PAUD. Ya. Karena guru PAUD ya, komunitas daring MKD IKI dari ini Pak siapa tadi? Pak Rahman kalau nggak salah ya, dari Bone ya, komunitas daring ya Sulsel ya, Sulawesi Selatan. Ya betul. Ya Pak Rahman berarti. Ya oke. Ya, artinya memang kebanyakan dari kita memang pernah mengikuti minimal ya, atau sedang mengikuti komunitas. Nah, saya share lagi. Ya, oke. Ya. Oke, tadi sudah diceritakan ya. Oke. Nah, kita membahas komunitas secara definisi. Saya cuplik dari internet ya, KBBI 5. Komunitas itu kan artinya kelompok, organisme. Organisme itu bisa orang-orang dan sebagainya ya. Bisa jadi bukan orang yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Bisa juga berarti masyarakat, bisa juga berarti paguyuban. Kata kuncinya di sini apa? Ya, kata kuncinya di sini interaksi ya. Kata kuncinya interaksi. Ya, oke. Nah, kemudian saya nyontek dari kamus Oxford katanya internet. Community is a group of people who share the same religion, race, job, etc. dan lain-lain ya. Kata kuncinya apa? Ya, kata kuncinya adalah kesamaan ya. Kata kuncinya adalah kesamaan. Minimal satu kesamaan. Bisa jadi 2 kesamaan atau 3 kesamaan, tapi ada kesamaan. Kesamaan apa itu? Nah, itu bisa macam-macam ya. Tergantung dari what kind of community ya. Apa jenis komunitas yang diikuti. Jadi ada 2 kata kunci nih, interaksi dan komunitas ya. Interaksi tentunya karena kita organisme sebagai orang, organisme ya, artinya kan people ya, orang-orang, interaksi. Jadi sebagai bagian dari masyarakat yang kemudian mempunyai kesamaan, entah itu visi, entah itu pekerjaan, entah itu apapun lah, minat atau apapun itu ya. Nah, seringkali manusia itu perlu untuk membuat komunitas gitu.
Nah, salah satunya adalah kita di sini adalah komunitas guru belajar ya. Ada visi di sana dan mungkin ada kesamaan juga. Nah, namun tidak bisa dipungkiri ya. Manusia itu ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, biru. Biru pun ada dua, biru tua, biru muda, abu-abu dan ungu. Jadi memang ada keberagaman di sana. Nah, keberagaman di sini disatukan oleh minimal satu persamaan. Nah, bagaimana kita membangun komunitas dalam keberagaman? Yang pertama perlu kita sadari itu kenapa kita berada dalam komunitas. Biasanya selalu ada satu atau dua hal yang sama dalam keberagaman kita. Ya, misalnya Pak Zainul guru bahasa Inggris. Terus Bu Nurul tadi PAUD ya kalau nggak salah ya. Nah, Bu Umi itu di SMK. Kita kan berbeda-beda ya. Kita berbeda-beda. Namun kita punya kesamaan di sini di komunitas guru belajar. Artinya kita memahami bahwa kita sebagai guru masih perlu belajar ya. Untuk pendidikan kita juga masih perlu belajar ya dalam komunitas guru belajar. Nah, ini persamaan dalam keberagaman. Ada lagi komunitas penggemar sepeda. Penggemar sepeda juga ada macam-macam ya. Nah, artinya ada persamaan minat di sana ya. Nah, ada persamaan dalam keberagaman. Itu yang menyatukan orang-orang dalam sebuah komunitas. Nah, yang kedua yang perlu disadari bahwa komunitas kita itu komunitas manusia, orang-orang ya. Dalam hal ini kita perlu memanusiakan hubungan ya. Kita perlu memanusiakan hubungan. Komunitas itu bukan corporate, bukan perusahaan ya. Artinya bahwa setiap orang itu setara. Setiap orang itu setara dan setiap orang itu kemungkinan punya masalah ya. Jadi kita perlu memanusiakan hubungan. Kita perlu menyadari bahwa masing-masing orang punya karakternya masing-masing, punya permasalahannya masing-masing ya. Jadi kita perlu istilahnya husnuzon ya sama teman-teman kita. Jangan suudzon, positive thinking always ya. Dan kita perlu membangun hubungan kita antar manusia, interaksi. Kata kunci dari komunitas tadi kan interaksi gitu. Nah, memanusiakan hubungan di sini bisa macam-macam. Nah, kalau dari saya, tambahan dari saya adalah, nah ini temukan kelebihan. Kenapa saya perlu soroti temukan kelebihan? Karena sebagai contoh dalam sesi pagi menuju siang ini, kalau di Sulawesi Selatan mungkin sudah siang sekarang, di Sulawesi Tengah juga sudah siang. Nah, itu kita hari ini ada 5 guru yang berbagi praktik baik. Ya, berbagi praktik baik. Artinya masing-masing sebetulnya punya kelebihan yang ingin dibagi. Punya kelebihan yang ingin dibagi. Nah, temukan kelebihan. Sementara kita seringkali kalau dalam bahasa evaluasi, yang kita selalu fokus pada kekurangan. Nah, ini saya mengajak bapak-bapak dan ibu guru sekalian ya. Bapak dan ibu guru sekalian, temukan kelebihan. Naikkan kepercayaan diri. Ini masalah kita sebagai bangsa Indonesia ya. Ada kecenderungan terutama suku Jawa. Itu ada kecenderungan merasa rendah, saking terlalu rendah hatinya sampai tidak mau menonjolkan kelebihannya. Gitu. Efek buruknya adalah kalau kita tidak bisa men-share, berbagi kelebihan kita, itu bisa jadi orang lain ilmunya ya segitu-segitu aja. Kita tidak mendapatkan tidak ketularan ilmu dari orang yang punya ilmu ya, semacam itu ya. Jadi ini temukan kelebihan. Nah, menemukan kelebihan itu dari pribadi dan komunitas ya. Jadi pribadi juga perlu menunjukkan ya, dan perlu memberitahu apa kelebihan saya supaya bisa dibagi ke orang lain ya. Kita bukan korporat ya. Nah itu perlu ditunjukkan. Iya, dan komunitas juga perlu istilahnya bisa menilai, oh ini ada kelebihan ini nih, ayo kita bareng bisa berbagi supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat dari kelebihan yang kita punya. Itu. Nah, setelah itu kita lakukan refleksi. Ya. Kita perlu lakukan refleksi. Ya. Jadi mungkin kalau bahasa yang saya pilih itu iterasi.
iteration, bukan literasi ya, iterasi. Kalau bahasa Inggrisnya iteration, pengulangan, siklus dari perbaikan, continuous improvement. Nah, refleksi ini kita pergunakan untuk continuous improvement atau perbaikan berkelanjutan. Kapan-kapan saya ingin berbagi tentang apa itu continuous improvement dalam perusahaan, karena saya pernah juga bekerja di sebuah perusahaan yang afiliasinya sama Jepang. Ya. Nah, refleksi ini kita perlukan untuk perbaikan berkelanjutan dan tidak bisa berhenti ya. Tidak bisa berhenti karena terus-menerus refleksi akan selalu dilakukan. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Zainul tentang refleksi ya. Refleksi ini sangat bermanfaat ya. Ya, sangat bermanfaat karena dari refleksi ini akan ada perbaikan terus-menerus dan kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Nah, setelah refleksi kita lakukan komitmen ulang ya. Ini tulisannya saya kurang ya. Komitmen yang saya maksud di sini komitmen ulang ya. Perlu komitmen ulang. Lagi-lagi saya tekankan komunitas itu bukan korporat ya. Komunitas bukan korporat. Artinya lebih banyak pekerjaan sosialnya ya. Lebih banyak kerja sosialnya itu kalau komunitas yang berkaitan dengan sosial atau ya beberapa komunitas hobi bahkan mengeluarkan uang gitu ya. Nah, itu semua perlu rekomitmen ya, perlu rekomitmen. Nah, kita di sini di komunitas Guru Belajar juga perlu membangun komitmen rekomitmen lagi. Kadang-kala itu semangat kan turun ya karena waduh saya kehabisan ini pulsa kuota internet. Nah, itu jangan sampai itu ini kan musim-musimnya daring, webinar dan lain sebagainya. Ya, ada meme yang menggambarkan selama musim WFH ini sertifikat webinarnya itu sampai sak ransel gitu ya. Gitu. Nah, itu kadang-kadang memang melelahkan sih ya. Tapi kita perlu rekomitmen lagi. Kita perlu rekomitmen sehingga kita bisa bertahan mewujudkan visi dan misi kita gitu. Dan yang terakhir ya terus ngajak ya, terus mengajak gitu. Kenapa terus mengajak? Apa untungnya terus mengajak? Ya. Komunitas itu sebetulnya networking. Artinya semakin banyak teman-teman kita dalam komunitas, satu komunitas yang punya visi sama, punya kesamaan minat misalnya ya, semakin besar itu akan semakin mudah kita untuk bisa menjalankan apa yang menjadi visi kita gitu. Jadi networking ini sangat penting untuk bisa untuk bisa mewujudkan visi kita gitu. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, membangun komunitas dalam keberagaman. Pertama, temukan persamaan ya, karena pasti ada kebersamaan dalam keberagaman yang ada dalam sebuah komunitas. Kemudian karena ini komunitas yang berisikan manusia, maka kita perlu memanusiakan hubungan ya. Kita perlu pahami permasalahan teman-teman kita mungkin yang lain, terus apa yang menjadi kelebihan lain bisa jadikan yang poin ketiga, kita perlu temukan kelebihan baik dari sisi pribadi maupun dari sisi komunitas ya. Maksudnya dari sisi komunitas itu kita perlu melihat, oh ini teman kita nih kelihatannya hebat nih ya, hebat untuk hal ini nih, mungkin bisa di-share lah biar kita juga bisa belajar bareng, namanya juga komunitas Guru Belajar ya. Ya, terus kemudian refleksi yang terus-menerus untuk selalu berkelanjutan, untuk perbaikan berkelanjutan, dan kemudian rekomitmen supaya kita tidak turun semangat ya. Dan terus mengajak supaya networking kita semakin luas ya. Ya mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan Ibu, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita awet ya, ketemu di komunitas Guru Belajar dan kita bisa saling berbagi ya. Jangan malu-malu untuk berbagi, kami selalu terbuka ya. Kami selalu terbuka untuk apa yang ingin Bapak dan Ibu sekalian bagi supaya kita semua ini bisa saling belajar ya. Kita aja mungkin bisa sampaikan. Terima kasih waktu dan jaringan internet kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan ke Pak Rudi. Tadi
Rudi mengatakan bahwa di dalam komunitas itu kita banyak belajar ya Pak ya. Ya, Jadi ini memang saya lupa nggak ngasih yang tahu, saya Bu. rasakan sendiri ketika saya belum Iya. mengikuti. Iya, ini yang di latar belakang ini kan Kenapa, kita Pak? ke yang di latar belakang ini kita ke Terawas itu saya lupa nggak cerita. Kenapa Pak Rudi? Yang di latar gitu, belakang ini kan silakan, Pak. kayak Bumi aja yang cerita. Saya cuma masang gambarnya doang. Oh gitu. Silakan. Iya. Di virtual background saya itu. Iya. Jadi kalau saya sih Pak, pengalaman saya di komunitas guru belajar itu sebelum saya belajar bersama teman-teman dengan ketika saya sudah ada di komunitas itu jauh beda sekali Pak. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman, saya banyak belajar dari pengalaman-pengalaman yang selama ini tidak pernah saya dapatkan. Kemudian saya juga bisa berbagi di dalam menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu Pak. Jadi manfaatnya luar biasa ketika kita sudah bergabung dengan teman-teman yang ada di komunitas guru belajar. Jadi kita itu menjadi mental belajarnya itu memang terasah di situ Pak. Jadi kalau teman-teman pengen bergabung, pengen terus belajar, kemudian berinteraksi, berkolaborasi dengan jejaring, itu bisa bergabung di komunitas guru belajar Mojokerto bagi yang berdomisili di Mojokerto, dan bisa bergabung di KGB di daerah-daerah lain karena KGB sudah menyebar di seluruh Indonesia, ya Pak ya. Baik teman-teman. Untuk 5 pemateri ini tadi Pak Zainul Arifin izin live karena ada keperluan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. Tiba saatnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Nah untuk itu Pak Is selaku operator apakah bisa membuka atau memilih peserta yang mengacungkan tangannya? Bisa raise hand Bapak Ibu yang ingin berbagi praktik baik atau tanya kepada pemateri silakan di kolom komentar atau untuk melambaikan tangan. Bisa dicek Pak Is. Oke, terima kasih Bu Moderator. Nah, untuk raise up your hand pertama Ibu Asmaul Husna. Dipersilakan Ibu Asmaul Husna. Silakan Bu Asmaul Husna. Tidak ada. Oke, yang kedua MTSN 1 Bone. Ya, silakan Ibu Asmaul Husna memperkenalkan diri dulu. Oh, dari SMPN 1 Bone. MTSN 1 Bone, Bu. Iya. Iya. Bu Asmaul aja Pak yang masih raise. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak, dengar suara saya? Oh ya, dengar Bu, terima kasih Bu. Halo. Iya. Silakan Pak Asmaul, mohon maaf tadi saya menyebutkan Ibu. Halo, iya saya mendengar suara Bapak. Oke, terima kasih Bu. Perkenalkan. Silakan. Nama saya Pak Rahman dari Bone, Sulawesi Selatan. Halo. Jelas Bu? Halo. Halo Pak, silakan kami mendengar. Jelas Pak, jelas. Suara Pak Rahman jelas. Oke, baik Bu. Begini, di sekolah kami pernah bergabung salah satu komunitas atau salah satu program di mana program itu dikenal dengan istilah yang di dalamnya terdapat tentang program-program praktik yang baik. Kami pernah bergabung selama kurang lebih 3 tahun di madrasah kami. Dari hal yang kami dapatkan dari bentuk praktik-praktik yang baik, kami sebagai seorang guru, kami mendapatkan banyak ilmu yang diberikan dari program
kalau tidak salah ya, dengan program gabungan dari negara Australia. Saya lupa programnya apa, LTIS apa ini, saya lupa. Namun yang menjadi kendala dalam program-program tersebut adalah ketika kami mampu memberikan praktik dan menuangkan kepada peserta didik, kami mampu menemukan beberapa hal. Yang pertama, tersalurkannya program atau materi yang kita dapatkan, yang kita miliki itu kepada peserta didik itu tersampaikan. Mulai dari program awal sampai pada program yang disampaikan tadi itu dalam bentuk refleksi. Namun kekurangan daripada praktik-praktik itu adalah justru membutuhkan dana anggaran yang sangat besar, yang justru peserta didik itu notabene-nya akan tidak mampu menyiapkan setiap pertemuan atau pembelajaran tersebut dengan memadai. Karena di praktik-praktik itu membutuhkan beberapa alat peraga atau bahkan hal-hal yang menunjang lainnya dalam proses pembelajaran tersebut. Sehingga seorang guru itu terkadang tidak mampu memenuhi program-program baik itu karena terkendala dari faktor finansial itu. Nah, selanjutnya kemudian siswa, saya melihat juga dari sisi refleksi itu, banyak siswa itu mengatakan bahwa setiap waktu kita harus bertempur dengan berbagai bancang kertas, misalnya harus menggunakan kertas padelaran, kertas lembar LK, dan sebagainya. Mereka itu justru terbentur dengan berbagai banyak bentuk tugas-tugas yang diberikan dari hasil output dari praktik-praktik pembelajaran tersebut. Namun pada sisi positifnya memang justru bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan karena di dalamnya itu terintegrasi beberapa bentuk metode pembelajaran yang bersifat variatif sehingga siswa itu tidak merasa boring dengan praktik itu. Nah, untuk itu mungkin bisa ada beberapa solusi yang diberikan untuk menghasilkan praktik-praktik yang baik itu sehingga guru itu tetap merasa terpenuhi kebutuhannya untuk melakukan pembelajaran itu tanpa harus mengorek finansial yang justru membuat mereka terkadang dalam tanda petik itu terbebani dengan hal yang demikian. Dan untuk ini saya bisa memberikan kepada siapapun pemateri yang bisa mencarikan solusi buat melahirkan praktik-praktik yang baik yang justru memberikan hasil yang memuaskan. Saya rasa seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam Pak Rahman. Terima kasih dari MTS Unir ya Pak ya. Jadi yang ditanyakan oleh Pak Rahman adalah kalau saya simpulkan pelatihannya bagus dari Australia, ada kolaborasi dengan Australia. Tapi kita nggak bisa nerapkan ke murid karena berbayar atau berbiaya yang besar, sehingga kita gimana sih solusinya supaya kita bisa nerapkan hasil pelatihan yang kita dapatkan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Begitu ya Pak Rahman ya kira-kira ya. Ya. Untuk itu saya minta kepada Ibu Nurul Setiani. Halo, Nurul Setiani. Dengar suara saya? Mbak Is, mohon Bu Nurul Setiani di-unmute. Ya, sudah, Bumi. Ya, karena Bu Nurul Setiani ini yang membawakan praktik kolaborasi dengan rekan kerja, pelibatan orang tua dan komunitas dalam proses belajar. Mungkin dari permasalahannya Pak Rahman tadi bisa ditanggapi, Bu Nurul, silakan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa sumbang saran idenya ya untuk Bapak yang siapa tadi Bu Umi namanya? Yang Rahman dari MTS. Iya. Iya. Sebenarnya walaupun bukan PJJ ya, untuk strategi 5M ini sebenarnya ampuh juga Bapak. Jadi kalau tadi masalahnya di sumber belajarnya ya, karena mungkin luar negeri, jadi mungkin sepertinya serba terpenuhi kalau mungkin ya, kalau
istilahnya itu ideal, sumber belajarnya ideal secara teorinya. Tapi kenyataannya ketika dipraktekkan, lembaga kurang mampu memenuhi syarat untuk mengaktualkan atau mempraktekkan praktek-praktek belajar yang sudah disepakati tadi ya. Jadi mungkin disiasatinya itu Pak, di sumber belajarnya kan di lingkungan dari sekolah sendiri itu sebenarnya banyak. Jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan Pak. Paling tidak itu apa ya, dicari yang model-modelnya yang mirip. Saya kurang tahu sih sebenarnya yang dimaksud untuk apa tadi pembelajarannya itu menggunakan media apa aja tadi itu, kan ada kertasnya juga tadi yang memerlukan kertas, LKS dan sebagainya. Itu kalau misalnya diganti dengan bercerita gitu kan mungkin tidak memerlukan kertas ya, hanya praktek bicara ataupun kalau misalnya sekarang lagi les paper ya, jadi mungkin bisa memanfaatkan HP atau laptop semacam itu, bisa menambahkan untuk sumber belajar yang lebih variatif. Kemudian kalau untuk dikolaborasikan misalnya dengan orang tua, keinginan-keinginan apa yang belum terpenuhi, saya kira itu mungkin juga. Jadi kekurangan, kelemahan ataupun apa saja yang sekolah butuhkan, saya kira kalau kita dengan mengajak orang tua untuk duduk bersama dalam sebuah forum, dalam sebuah kolaborasi, kesulitan-kesulitan apa, yang jelaskan ini semua untuk murid, untuk anak. Sebenarnya orang tua itu, semua orang tua apa sih yang enggak kita berikan untuk anak kita? Nah, di situ pandai-pandai kita, guru ataupun sekolah itu membuat kesepakatan dengan wali murid. Karena yang saya alami seperti itu Pak, banyak sekali kekurangan dari kami. Kita tidak punya dana, kita ingin yang seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ternyata kelihatannya yang tampak di luar, wah kayaknya nggak mungkin deh, nggak mungkin. Jadi sebelum kita coba, itu memang rasanya tidak mungkin, tapi setelah kita coba aja, ini pasti nanti bisa, kita yakin. Karena jurus kolaborasi tadi itu, saya yakin. Dan di luar ekspektasi tadi, yang dugaannya tidak bisa, menurut kami ternyata orang tua itu mampu, bahkan secara finansial rela. Mereka bergotong royong, memberikan donasi dan sebagainya. Dan itu menjadikan mereka sebenarnya juga bangga Pak, ada rasa untuk bisa kontribusi ke sekolah. Saya kira itu sih untuk kalau sumber belajar aja sekarang banyak kita temukan di lingkungan kita. Jadi kalau guru yang merdeka itu sebenarnya keluhan-keluhan itu perlu kita simpan, dalam arti tidak banyak mengeluh, tapi kita beraksi. Apa yang perlu kita lakukan itu kalau tidak bisa sendiri, ya berkolaborasi. Makanya ada komunitas, ada MGMP atau ada MKKS atau perkumpulan guru yang lain. Itu semua saya yakin bisa kita ajak rembukan untuk memecahkan suatu masalah. Jadi sekali lagi memang sekarang ini adalah kolaborasi Bapak. Itu sih yang bisa saya sedikit sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Rudi atau yang lain teman-teman. Ya, boleh saya tambahkan Ibu? Iya. Boleh saya tambahkan ya Ibu? Silakan Pak. Silakan Pak Rudi. Ya, saya sempat ngajar IPA dulu di Kabupaten Maros di salah satu sekolah Islam terpadu. Cuma ya memang karena sekolah yang baru, artinya implikasinya itu laboratoriumnya nggak ada. Kami sangat minim laboratorium. Jadi sebagai contoh pembelajaran tentang cermin cekung dan cermin cembung.
kami nggak ada lab. Yang saya lakukan adalah saya menggunakan sendok. Ya, tapi bukan sendok putih ya, sendok yang dari stainless steel itu. Sendok kan begini bentuknya ya. Ini itu kan bisa berfungsi sebagai cermin cekung, baliknya adalah cermin cembung. Itu waktu itu pelajaran tentang lensa ya. Ini yang ingin saya ceritakan adalah mungkin saran saya untuk Pak Rahman itu dari pelatihan yang bagus itu ditangkap dulu apa tujuan pembelajaran. Jadi maksud saya gini, ada model-model pembelajarannya seperti ini untuk bisa menjadi experiential learning bagi siswa. Nah, disesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah kita. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Pertama-tama yang kita tentukan pertama adalah tujuan pembelajarannya apa. Kompetensi yang ingin didapatkan dari siswa itu apa. Nah, baru nanti kita membuat penyesuaian menyesuaikan dengan apa yang kita miliki gitu ya. Tapi kalau boleh tahu Pak Rahman mengajar apa ya Pak di Madrasah Sanawiyah 1 Boni? Saya mengajar TIK sama prakarya Pak. Oh, TIK sama prakarya. Kesulitannya apa Pak waktu itu? Waktu mau dipraktekkan apa yang menjadi maksud saya materi apa, kesulitannya apa gitu. Kalau kemarinnya itu Pak, kalau masa bergabung dengan program tersebut itu bukan aja dari mapel kami Pak, tapi justru semua mapel di sekolah itu justru harus merasakan bagaimana praktik-praktik baik yang diprogramkan oleh komunitas tersebut. Seperti itu Pak. Oh iya iya. Ya, artinya sebetulnya saya juga pernah mengikuti sebuah program yang disponsori nama Foundation. Tentunya kita tidak bisa 100% diikuti, tapi yang penting itu esensinya, gitu. Esensinya dan kita sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya, gitu. Artinya kalau yang dari Australia sama Bone kan beda, ya, beda ya. Kalau yang di Australia kan nggak pernah makan coto kan, nah beda. Nah, kalau di Bone kan kita bisa biasa makan coto ya Pak ya, gitu. Artinya kultur dan sumber daya itu beda. Kita perlu menyesuaikan, yang penting ditangkap esensinya. Itu aja sih saran saya Pak. Kalau masih ada pertanyaan lanjutan bisa disambung di Telegram kali ya. Ya, itu aja Bu, mungkin tambahan dari saya. Tangkap esensinya dan sesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Sekian Bu. Terima kasih Bu Nurul Stiani dan Pak Rudi. Tadi dari pertanyaan Pak Rahman sudah dijelaskan oleh dua pemateri kita, dan saya rasa sudah mengenai ya Pak ya, dengan ini sudah ada solusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Rahman. Bisa jadi apa yang dialami oleh Pak Rahman ini juga dialami oleh teman-teman yang lain. Nah, ini waktu menunjukkan pukul 11:12. Waktu kita sebenarnya sampai pada pukul 11.00 WIB. Jadi mungkin saya kasih kesempatan ke teman-teman satu aja untuk berbagi praktik baiknya. Jadi mudah-mudahan ini praktik baik ya, bukan pertanyaan, karena kami di sini juga membutuhkan sharing tentang apa sih yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, terutama masa pandemi ini, yang bisa kami pelajari atau bisa kami terapkan di tahun pelajaran baru nanti. Silakan Pak Is, mungkin ada yang ingin berbagi praktik baiknya. Pak Is, apakah sudah ada yang ini Ibu Asmaul Husna dari tadi raise up her hand. Oh iya. Enggak aktifkan. Barangkali yang lain teman-teman monggo bisa lewat chatnya. Ini ada satu chat Bu dari Bu Nurul Setiani sih sebenarnya, mengutip dari SKGB. Ada yang keren juga dari praktek pengajaran Guru Irma Nurul Fatimah. Mungkin bisa dilihat kali ya. Iya. Jadi ini ada share dari Bu Nurul Setiani yang sudah membaca SKGB atau Surat Kabar Guru Belajar. Ada yang keren nih, dari praktek baik pengajaran Guru Irma Nurul Fatimah KGB Depok dengan judul Teknologi dan Kepedulian Lingkungan Citizen Science. Itu adalah arah kurikulum ilmu pengetahuan alam yang baru. Konsepnya adalah ilmu pengetahuan alam tidak hanya diajarkan namun dapat membantu memecahkan problem lingkungan
Citizen science adalah data yang dihimpun oleh komunitas non-saintis dan berguna untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat awam tentang pentingnya menjaga lingkungan. Keren ya. Jadi ternyata untuk menjaga lingkungan itu kadang tidak ada hubungannya dengan pelajaran IPA, tetapi karena kesukaan aja gitu ya. Jadi dari berawal dari kesukaan, akhirnya nilai ilmiahnya masuk di situ Bapak Ibu. Jadi itu dari pengalaman guru Irma Nurul Fatimah KGB Depok. Nah, mungkin sudah ada Pak Is yang ingin berbagi? Belum ada nih Bu. Oke, monggo teman-teman silahkan raise up your hand atau tulis di chat. Sambil menunggu mungkin bisa diumumkan Ibu Umi kegiatan kita nanti. Bisa diumumkan yang tanggal 6. Teman-teman. Ya, teman-teman kita di komunitas guru belajar, selain kita belajar setiap minggunya seperti ini, kami juga nanti di tanggal 6 sampai 7 Juli 2020 memakai aplikasi Webex ya Pak ya. Jadi video konferensinya via Webex punyanya PSMK. Jadi karena nanti bisa menampung lebih banyak guru, sehingga yuk ajak teman-teman tetap pantengin grup Telegram kita di Temu Pendidik Daerah, atau bisa menanyakan langsung ke nomor-nomor yang ada di kolom chat, sehingga nanti teman-teman akan bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar bergabung dengan komunitas guru belajar. Nah, di tanggal 6 sampai 7 nanti teman-teman akan kita ajak belajar tentang Hutagogic Learning. Begitu ya Pak ya. Jadi nanti ada pemateri, dan yang nggak kalah pentingnya di sini ada inspirator yang juga sekaligus kepala cabang dinas pendidikan Bapak Krisna Herlambang akan memberikan inspirasi dan juga pengalaman-pengalaman luar biasanya beliau ketika sedang belajar. Jadi beliau dengan usia segitu masih bisa belajar, semangat belajar, dan terus kita dibuat malu kalau tidak belajar. Itulah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Mojokerto. Jadi itu nanti kita flyernya akan kita sebar di grup TPD, kemudian kita sebar di Telegram, kita sebar di medsos-medsos yang punya teman-teman, juga media sosial yang dimiliki oleh KGB. Jadi itu aja Pak Is. Ditunggu aja teman-teman. Oke. Mungkin sebagai tambahan Pak Is informasi Bu. mendengar suara saya? Iya Bu. Mungkin sebagai tambahan Ya, informasi boleh, bagi teman-teman bahwa nanti kegiatannya free dan ada sertifikatnya Bu ya. Iya Pak, betul. Jadi nanti kita kolaborasi Cabang Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Mojokerto, di mana nanti Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Mojokerto akan ikut berkontribusi memberikan tanda tangannya di sertifikat, sehingga sertifikat itu lebih bermanfaat kepada teman-teman. Juga kolaborasi dengan NGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Mojokerto, kemudian juga berkolaborasi dengan Komnas Pendidikan Kota Mojokerto, dan tentunya KGB Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Umi. Untuk teman-teman, masih ada yang mau berbagi pengalaman baik? Oh, sepertinya enggak ada nih Bu. Ya. Baik teman-teman, kalau memang sudah tidak ada yang perlu ditanyakan atau ingin berbagi, kita belum menutup untuk forum berbagi praktik baik, tetapi bisa kita lakukan di forum yang lain, bisa lewat Telegram, bisa lewat WhatsApp. Dan untuk hari ini, hari yang luar biasa ini akan saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, acara ini kami tutup dan kami akhiri. Semangat belajar, jangan lupa terus menjaga kesehatan. Ya, jangan lupa menjaga kesehatan dan sehat-sehat semua ya teman-teman. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman silahkan yang belum absen di kolom chat masih ada absen untuk sertifikatnya. Play.
Oke, room saya tutup untuk semuanya. Ya, terima kasih. Ya. Baik sekali kegiatannya KGB Mojokerto. Pak Rudi, mantap. Ya, Pak. Saya kali itu di Palu ya. Ya, saya chat di private ke Pak Rudi, nomor saya. Siapa tahu Ayo, saya Mas, mau sudah mengajak saya. Pak Rudi untuk menjadi pemateri pada webinar Kelor. Insyaallah. Ya. Nanti kita chat lebih lanjut di WA. Kalau Bapak berkenan ya. Insyaallah. Ya, insyaallah, Pak. Ya. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.